Keju merupakan produk makanan yang terbuat dari susu yang memiliki beragam bentuk dan rasa. Sebagian orang mungkin menyukai keju, bahkan menjadikannya cemilan. Tapi ada juga orang yang justru merasa takut untuk mengkonsumsinya. Ada yang beranggapan bahwa keju yang terbuat dari susu dan mengandung lemak bisa menyebabkan kegemukan. Ada juga yang menyarankan ibu hamil tidak mengkonsumsi keju, karena keju bisa membuat bayi yang akan lahir memiliki masalah kesehatan. Benar tidak sih anggapan masyarakat di atas? Mari simak penjelasannya berikut ini. Enak ya bos ya? Enak banget ini. Ini adalah makanan-makanan yang dibuat dari keju. Iya. Wow. Dan ini keju ini ya, ini kalau udah di mulut, wah mencair, melted, sedap pokoknya deh. Iya nih. Nah ini di sini ada yang takut nggak makan keju? Enggak. Atau nggak suka? Atau nggak suka? Suka semua. Suka semua. Tapi ada yang nggak suka tuh. Ada yang nggak suka. Nah. Ibu, kenapa nggak suka? Kenapa nggak suka, Bu? Menurut aku rasanya tidak menentu ya. Tidak menentu. Kadang asin, kadang manis. Oh, galau jadinya kayak ya. hidupnya ibu. Bener banget. Gracia Indri. Nah, Gracia, kenapa kok nggak suka keju? Keju kan Nggak tahu makanan ya. yang apa ya, yang lezat, gurih. Ayo Aku kita tuh sini yuk. lebih suka sama coklat sih dibandingkan sama keju. Cuma kalau misalnya keju yang kayak di roti bakar, yang Ya. apa di atasnya Kalau udah ditaburin, diolah, Ya. kayak gitu tuh kayaknya nggak suka kalau misalnya berbentuk keju. Tapi kalau misalnya udah diolah ya jadi satu dan segala macamnya sih nggak terlalu ngaruh Jadi kalau ya. seperti ini nggak suka. No. Nggak suka. Gitu ya. Nggak. Tapi kalau dijadiin pizza begini, Wah suka. oh suka. Oh ibu. Silakan dong. Oke. Gak apa-apa silakan loh. Tapi ya, kita mungkin bisa memahami nih kenapa Gracia nggak suka keju ya. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau keju bikin gemuk, ya kan? Tapi suka ada yang rasa asin-asinnya itu loh. Suka kadang-kadang kalau keju yang asli itu kan agak lebih ke asin daripada ke manis gitu. Kalau Iya. Berarti emang karena rasanya ya, bukan karena kandungannya. Karena Betul. biasanya nih cewek-cewek takut makan keju karena kandungan lemaknya katanya tinggi. Tapi Rutalin enggak kok. Enggak kok, saya tetap aja makan. Nah, untuk lebih jelasnya nih apakah keju memang bisa bikin gemuk, langsung saja kita undang Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik. Halo dok, Dokter. siang. Dokter nih pecinta atau pembenci keju? Iya dok. saya suka. Suka. Dok, keju ini kan terbuat dari susu. Ya. Jadi kan ada kandungan vitamin dan kalsiumnya. Betul. Tapi ya, kenapa kok orang menganggap bahwa keju ini tinggi lemak? Apakah benar demikian atau gimana? Benar banget. Jadi kelebihannya semua makanan ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi kalau dari keju sendiri memang yang paling menonjol dalam hal makronutrien adalah kalorinya tinggi, kemudian lemaknya tinggi, proteinnya tinggi. Tapi dia karbohidratnya rendah. Karbohidratnya rendah. Iya. Dari- tapi itu kan keju kan ada banyak jenisnya nih ya Iya, dok. Kayak ini seperti betul. di sini ada keju mozzarella yang biasanya di pizza. Konsistensinya dia lebih lunak ya, lebih ya lunak, elastis. Nah, di situ ada lagi keju cheddar, Keju cheddar, keju ya. cheddar. Nah itu Betul. kalorinya lebih tinggi mana dok? Apa sama aja semua keju? Ya, yang membedakan keju itu yang pertama asalnya dari apa? Ada yang dari susu sapi, ada yang Ya. dari susu kambing, ya. Kemudian yang kedua dari jenis pemrosesannya. Kalau mozzarella dia mengandung lebih banyak cairan atau gitu. air sehingga lebih lembab, lebih Ya, melted lebih gitu ya, melted. elastis betul tadi. Iya. Sedangkan kalau cheddar dia lebih padat. Daya tahannya berpengaruh. Kalau yang ini lebih singkat daya tahannya, sedangkan ini lebih lama. Dari segi kalori tadi, yang ini lebih banyak kalorinya dan lebih banyak lemak. Jadi disarankan atau enggak Iya. sebenarnya kita ini makan keju? Kalau dari segi semua makanan kan kalau tidak berlebihan masih boleh bang. Kalau kita mau ngejar kalsium, sebenarnya saya menyarankan untuk anak sebenarnya. Oke, Karena- dok. betul. Kalau gitu, bisa nggak kita menjawab mitos atau fakta bahwa keju bisa bikin gemuk? Ini mitos atau fakta kalau gitu? Nah kalau kita ingat kan semua obesitas berhubungan dengan kalori. Iya, betul. Dalam- Kelebihan dok ya? Betul, kelebihan kalorinya. Dalam satu slice, tahu ya satu slice itu ya? Iya. Kurang lebih satu slice setengah itu 100 kalori. 100 Aduh, nurunin kalorinya. Ya, jadi kalau kita mau turunkan 100 kalori di treadmill butuh waktu 20-30 menit ya. Aduh, ini cuma sesuap lagi dok. Aduh, Iya, baru Itu disuap satu aja. slice. Satu slice itu 100 kalori, Ya. kurang lebih lemaknya 9 Jadi gram. kalau gitu, Betul. fakta. Kalau kita makan cuma satu slice, mungkin di pagi hari itu Ya, tidak apa-apa. nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk olahan seperti ini kan lebih dari satu slice tuh. Iya. Mungkin harus dipikirkan lagi berapa Fakta, banyaknya. pokoknya fakta. Benar.
Jadi Sebenarnya ingat berarti kembali porsinya. lagi ya, kalau misalnya masalah gemuk atau tidak itu tergantung dari kita sendiri Betul. ya. Kuantitas makanannya yang masuk harus lebih sedikit dibandingkan yang keluar Atau ya. seimbang juga. Atau Dok, ya. harus Seperti seimbang. itu. Ya. Oke, Iya. selanjutnya mitos berikutnya adalah sering konsumsi keju bisa bikin panjang umur. Wah, kayaknya enak nih kalau gitu bukan keju nih. Itu bukan menjadi alasan untuk makan keju banyak-banyak ya. Iya. Jadi keju itu tadi saya bilang ya, selain makronutrien ada mikronutrien yaitu kalsium sama fosfat. Kalsium dan fosfat. Kalsium. Betul, Fosfat. sama juga ada vitamin A-nya tinggi. Oh. Nah, kalsium itu kan kalau kita belajar teori dia bagus untuk kesehatan tulang dan Tulang gigi, dan gigi. jantung, saraf, kemudian dia juga bagus untuk kerjanya kita untuk bantu mengeluarkan lemak. Tetapi jumlahnya walaupun tinggi, tetapi nggak bisa diimbangi dengan porsi yang tinggi. Karena kalau kelebihan juga tubuh kita akan menolak kalsium yang terlalu tinggi tersebut. Bikin repot ya keju ini ya. Nah, jadi, kalau gitu, jadi intinya gini, boleh kita konsumsi, tetapi untuk melihat umur panjang atau tidak ada berbagai faktor ya. Pertama turunan, Iya. kedua penyakit, Penyakit degeneratif. ketiga dari intake makanan. Yes. Kalau kebanyakan obesitas bikin penyakit baru. malah jadi bisa memperpendek usia, Dok, ya. Betul, seperti itu mitos tuh. Jadi Berarti mitos. itu adalah Mitos. mitos. Oke. Oke, selanjutnya. Iya. Penderita intoleransi laktosa tidak boleh konsumsi keju. Karena dari susu, Dok, ya. Jadi kalau yang nggak bisa mencerna laktosa itu bisa juga nggak bisa juga memakan keju. Laktosa tuh apa tuh? Nah, Laktosa. Nah, silakan, Dok. Intoleransi Coba itu apa dijelaskan tuh? dulu nih, Dok, Jadi intoleransi laktosa itu adalah jenis dari karbohidrat yang kita biasanya berasal dari hewan. Jadi susu itu termasuk salah satu yang tinggi laktosanya. Karena dia tadi benar olahan dari susu, otomatis dia akan tinggi. Tetapi balik lagi tergantung dari jenis si hewan yang diambil tadi. Seperti feta cheese yang berasal dari kambing, dia laktosanya sedikit lebih rendah dibanding sama susu yang sapi. Sedikit lebih rendah ya, sedikit doang ya. Kemudian kalau kita mau lebih spesifik, itu bisa dilihat biasanya kan ada nutritional fact-nya tuh. Iya. Dilihat laktosanya seberapa banyak. Tapi memang kalau untuk intoleransi laktosa lebih baik dihindari ya. Karena biasanya akan jadi kembung. Ya, apa yang terjadi nih, Dok, kalau penderita intoleransi laktosa Iya. makan keju terlalu banyak? Kembung, kemudian dia akan merasa discomfort, nyari perut, nyari abdomen, Dan diare, Dok. dan bisa, ya? diare juga bisa. Iya. Jadi sebenarnya Pokoknya harus gangguan dihindari. pencernaan ya Betul. jadinya. Betul, ya. itu Oke. benar berarti. Oke. Betul, Fakta. berarti itu adalah fakta. Jadi penderita intoleransi laktosa tidak boleh terlalu banyak makan Mengkonsumsi keju, keju. ya. Mitos selanjutnya, nah kalau makan keju sebelum tidur bisa mimpi buruk. Wah, nggak enak banget, Dok, ya. Iya. Apalagi katanya kalau balita nih, kalau kebanyakan makan keju, Iya. tidurnya malah gak nyenyak, malah mimpi buruk. Betul. Jadi ini berdasarkan teori Ya. bahwa pertama tuh ada beberapa faktor. Yang pertama tuh semakin kita makan dekat dengan waktu tidur, itu sebenarnya kita sudah tidur, tapi pencernaan kita masih berjalan. Oke, jadi bukan karena kejunya, Dok, ya? Karena Tunggu sebentar, makannya? tunggu sebentar. Oh, belum? Oke. Kemudian Gak sabar soalnya nih, gak sabar. waktu pencernaan berjalan, itu aktivitas otak kita masih berjalan. Nah, itu yang bikin kita menjadi lebih sensitif, aware terhadap mimpi yang ada dalam kita alami. Nah, kedua adalah itu waktu tidurnya. Yang kedua dari jenis makanannya. Makanan yang tinggi gula sama tinggi lemak itu lebih lama dicerna dan lebih aktif aktivitas Oh, oke. otaknya. Jadi lebih terasa. Nah, pada anak, aktivitas otak anak kan lebih sensitif dibanding sama orang dewasa. Dia semakin lebih lebih sensitif juga merasakan mimpi buruk. Tetapi kalau dari penelitian, dia memberikan 50 gram keju atau 2 slice keju 30 menit sebelum tidur, ternyata tidak ada yang bermakna. Tidak bermakna Iya. antara yang makan keju dengan yang tidak makan makan keju. Itu pada balita atau pada dewasa? Pada dewasa. Nah, jadi ini mitos apa fakta nih, ya Iya. toh? Kita masih perlu penelitian lebih lanjut, tetapi yang bisa kita anjurkan, pertama jangan makan dekat dengan jam tidur. Oke. Iya. Kalaupun harus makan, jangan yang terlalu banyak karbohidrat dan lemaknya tinggi. Iya. Tapi kan keju ini kan dari susu, Dok. Betul. Dan susu kan katanya bisa bikin kita nyenyak tidurnya karena ada fruktosa, ada apa tuh yang bikin kita bisa ngantuk. Betul. Itu Tentu gimana, saja Dok? itu. Nah, memang ada efek seperti itu, tetapi lemaknya dari susu itu kita anjurkan memang sebelum tidur. Absorpsi kalsium juga memang lebih bagus di malam Iya. hari. Tetapi kandungan lemak yang tinggi tadi yang menjadi masalahnya. masalah ya. Gitu. Iya. Kalau susu kan lemaknya nggak terlalu tinggi ya. Iya, sampai Gitu. tertinggi. Oke, nah next Iya. ada lagi mitos. Keju mencegah kanker. Tapi kalau kebanyakan malah bisa bikin kantong kering, Dok. Kan mahal loh keju ini. Iya kan? Ya. Jadi tadi vitamin A-nya keju tuh tinggi banget ya sebenarnya ya. Kemudian dia juga tadi ada yang namanya CLA-nya juga tinggi. Tetapi balik lagi, kalau obesitas terjadi karena konsumsi keju, obesitas sendiri relatif dengan penyakit kanker tuh tinggi Iya. sekali. Jadi obesitas sudah
penelitian sudah bilang bahwa obesitas berhubungan erat sekali dengan cancer. Jadi tidak bisa dianjurkan juga untuk makan keju mencegah cancer. Gitu, itu mitos berarti. Mitos berarti. Ya. Nah, setelah mendengar hal ini, Gracia gimana nih? Apakah ingin mencoba makan keju yang seperti ini atau sebenarnya gimana? kalau misalnya makan keju pasti tanpa disengaja makan keju, Ya, kayak misalnya kayak di pizza, pizza, ya. di lasanya dan segala macam pasti ada kejunya. Pasti ada. Ya. Tapi maksudnya bukan sesuatu yang kayak mau cake tapi rasanya keju, atau mau sesuatu yang benar-benar keju. Ya. Tok keju tuh emang dasarnya bukan pecinta keju Iya. gitu. Jadi Tapi kalau memang- misalnya makan makanan yang akhirnya ternyata mengandung keju, bukan memberikan efek samping yang sampai akhirnya mual, muntah, apa segala macam Iya. sih enggak. Jadi kalau gitu Gracia makan kejunya nggak sengaja, nggak Iya. sengaja kemakan. Nah, ntar dulu. Saya boleh makan keju, tapi saya tidak makan sapi. Nah, Mana ya kan sapinya? Ada caranya lagi. Apa kebetulan aku kemarin sempat overweight. Oke. Aku berat badan di 78 kg. Dengan tinggi? Dengan tinggi 170. ya. Oke. Terus habis itu juga sekarang aku turun 23 kg. Wow. Dengan cara sendiri. Dalam Iya. arti dengan cara sendiri adalah aku tidak mengikuti diet-diet yang Macam-macam diet ada ya. gitu Oke. kan ya. Cuma selain olahraga, aku memang tidak mengkonsumsi daging sapi. Betul. Walaupun sebenarnya di dalam tubuh aku, di dalam darah aku ini cocoknya adalah diet yang lagi ngetren, yaitu keto. Pasti. Oke, Ya, itu yang sempat juga harus kita bahas. harus makan ya. daging sapi, Iya, tapi memang betul sekali. merasakan efek sampingnya adalah dengan tidak makan daging sapi, tapi ya makan keju mah makan. Makan aja nih. Dok, tadi kan dokter bilang keju ini mengandung kalsium, Betul. vitamin A, Betul. dan sebagainya. Ya. Nah, ini apa saja dok manfaatnya untuk tubuh kita? Ya. Jadi kalsium itu sendiri kan sudah pasti tahu ya untuk kesehatan tulang dan gigi. Iya. Jadi dia itu membantu supaya kita nggak cepat osteoporosis, mencegah, dok, ya? mencegah, kemudian supaya nggak cepat patah, pertumbuhan gigi dan tulang pada anak juga lebih maksimal lagi. Iya. Oleh karena itu kita boleh memanfaatkannya. Selain juga karena kalsiumnya tinggi, dia membantu untuk pembekuan darah. Membantu untuk Pembekuan darah. Jadi kalau bisa kita jatuh berdarah, dia akan cepat untuk membeku darahnya. Berhenti Ya, kita darahnya, makan ya. apa kejunya kita tempel? Itu dia tuh. Tidak berbobot. Jadi lebih daripada internalnya kita ya, bukan ditempel ya, salah ya. Nah kemudian kalau fosfor juga sama, dia bereaksi seperti itu. Nah vitamin A sendiri kan kita banyak fungsinya ya, salah satunya untuk membantu mencegah terjadi kanker tadi bisa, pembentukan dari organ tubuh juga bisa, mata juga akan bagus dengan vitamin A-nya. Jadi 3 itu yang paling tinggi terdapat Yang pada. boleh makan keju sama yang nggak boleh makan keju siapa aja? Yang nggak boleh adalah lactose intolerance. Yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia mempunyai gangguan seperti gastritis akut karena lemaknya tinggi. Sakit mah ya. Jadi Betul. bisa merangsang asam lambung. Betul, reproduksi karena di bagian kalau tubuh. yang gastritis atau sakit mah tadi memang nggak boleh makan yang tinggi lemak, which is ada terdapat dalam keju. Keju, ya. Yang sisanya boleh atau tidak tergantung kondisi. Jadi basically keju boleh kok, bagus, cuma porsinya aja yang kita atur. Porsinya. Gitu. Boleh kok. Oh iya benar-benar. Berarti harus mencoba mulai dari Betul. sekarang. Iya, betul. Ya, Nah. karena kan bisa Iya. tadi menjaga kesehatan tulang, Benar, mata benar. juga bagus. Bagaimana dengan balita dong? Nah, balita itu kadang-kadang suka-suka makan, ya. Jadi dibanding dengan kita memberikan hanya roti aja atau biskuit aja, saya sih lebih menyarankan untuk ditambahkan keju. Karena tadi kalorinya kan tinggi ya. Yes. Selain kalsiumnya tinggi, fosfatnya tinggi, buat anaknya juga tumbuhnya lebih maksimal. Iya. Itu lebih bagus. Oke. Jadi bisa ya menambah ada manfaat lain Betul. selain Betul. bisa lebih cepat perkembangannya, Menambah berat badan yang pertumbuhannya juga lebih kurang. bagus. Iya. Ibu hamil pun boleh sebenarnya. Nah, ibu Boleh. hamil gimana tuh, Dok? Cuma memang ada kalau kita baca beberapa yang tidak boleh karena keju itu kadang-kadang suka mengandung listeria ya, bakteri. Listeria, bakteri. Betul. Jadi dianjurkan untuk ibu hamil mencari keju yang sudah terpasteurisasi dengan Oke. benar. Iya. Gitu. Dok, kalau kita ngomongin zaman now ya, ini kan Zaman ini now. kan keju, mungkin kalau keju seperti ini udah biasa ya, tapi ada keju cair yang dipanaskan. Nah, ini apakah kalau yang dipanaskan bisa mengganggu atau mengurangi nutrisinya, Dok? Sebenarnya kalau kalsium fosfat itu nggak terlalu berpengaruh dengan panasnya, jadi nggak bermasalah. Cuma beberapa keju dalam pemrosesannya itu kan dia ditambahkan dengan probiotik sebenarnya, bakteri bagus. Yes. Nah bakteri bagus itu yang kalau kita panaskan dia akan berkurang. Oh, jadi malah Aktivitasnya. mengganggu probiotiknya. Iya betul, probiotiknya juga akan berkurang. Oke, Seperti nah itu. ini ada kandungan keju secara umum ya dok ya. Jadi selain ada apa tadi ada Energi. kalsiumnya, Kalsium. ada vitamin A, dan juga ternyata ada kandungan
proteinnya juga ya, Betul. Dok ya? Betul. Iya. Oke. Kalau kita lihat di sini lemak jenuhnya tinggi ya. Lemak jenuh kan salah satu penyebab untuk bikin Iya. jantung, gangguan Yes. jantung. Jantung. Kemudian kolesterolnya 30 mg. Ini dalam ukuran 1,5 slice keju loh. 1,5 slice. 1,5 slice. Itu 30 gram. Sedangkan kita kalau orang sehat 30 mg ya, Dok ya? 30 mg maaf. Kalau kita orang sehat dibolehkan makan kolesterol hanya 300 mg. Sehari? Sehari. Jadi Iya. ini sudah 10%-nya sendiri. Sayang ya dok ya. Better yang lain ya. Sayang ya, Dok. Oke nih, Dok. Iya. Jadi kesimpulannya nih, Dok. Boleh atau tidak kita makan keju? Saran saya adalah kita boleh makan keju karena keju juga banyak manfaatnya. Tetapi mungkin kalau kita mau konsumsi setiap hari dibatasi mungkin sekitar 1 slice atau 1 Ya. ounce aja Oke. per hari. Jadi intinya Dan jangan takut untuk makan keju. Coba dimakan. Wah, luar biasa. Ini sekali lagi saya mau ini loh, nawarin ini loh. Ayo. Coba. Oke. Nah, ayo Kurang silakan panas Mbak aja Siap. ya Pak, ini mah kurang panas Ya, sebenarnya. Kalau terima panas kasih enak Dokter Vera, sangat jelas sekali penjelasannya. Dan Dokter Arlin gimana? Laku Akhirnya nggak? Laku? laku juga Laku ya? saya. Oke.